Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 2 NPM 7420 120 148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SH MH. Tugas review pertemuan kelima Hukum Pidana. Dalam hal ini saya akan mereview tentang pembaharuan hukum pidana yang disusun oleh tim ahli pembahasan RUU KUHP. Misi RUU KUHP: 1. Rekodifikasi terbuka dan terbatas. 2. Demokratisasi. Yang ketiga, aktualisasi. Yang keempat, modernisasi. Yang kelima, harmonisasi. Beberapa kebaruan dalam RUU KUHP. Tidak ada lagi kategori kejahatan dan pelanggaran. Asas legalitas tetap diakui dalam pasal 1 ayat 1, namun juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagai dasar untuk memidana. Pasal 2. Perumusan tindak pidana tidak lagi secara tegas mencantumkan unsur dengan sengaja, di mana setiap tindakan pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada kelalaian atau kulfa, jadi unsur kelalaian kulfa dicantumkan. Terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggung jawab selain tidak mampu bertanggung jawab, pasal 38-39. Perumusan tujuan pemidanaan, pasal 51-52. Dan pedoman penjatuhan pidana, pasal 53-56. Perumusan double track system pidana, pasal 64-102. Dan tindakan, pasal 103-111. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi, pasal 118-124. Pengaturan alasan pemaaf, pasal 40-44, dan alasan pemberat pidana, pasal 58-59. Perumusan dan pengaturan pemufakatan jahat, pasal 13-14, dan persiapan, pasal 15-16. Asas legalitas dan the living law. Pembatasan berlaku di tempat hukum itu hidup. Tindak pidana tidak diatur dalam RUU KUHP serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Sanksi yang dicantumkan maksimal setara dengan denda kategori 2, yaitu 10 juta rupiah, pasal 96. Bandingkan dengan Perda yang kini memungkinkan pidana kurungan maksimal 6 bulan, denda maksimal 50 juta rupiah. Tidak dimaksudkan menghidupkan kembali pengadilan adat. Perlu penelitian empiris perda kompilasi untuk pidana dan pemidanaan. Tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, kewajiban hakim, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim, pemaafan peradilan atau judicial pardon, alasan pemberat pidana, pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, pidana dan tindakan atau double track system, orang dewasa, anak-anak, dan korporasi. Tujuan pemidanaan, pasal 51-52. Pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dan damai. Penumbuhan penyesalan terpidana. Pedoman pemidanaan, pasal 53-56. Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hukum wajib mengutamakan keadilan. Pemaafan peradilan atau judicial pardon, pasal 54 ayat 2. Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadilan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian.
segi keadilan dan kemanusiaan. Jenis pidana. Pidana pokok pasal 65. A. Pidana penjara. B. Pidana tutupan. C. Pidana pengawasan. D. Pidana denda. E. Pidana kerja sosial. Pidana tambahan pasal 66. Di antaranya A. Pencabutan hak tertentu. B. Perampasan barang tertentu dan tagihan. C. Pengumuman putusan hakim. D. Pembayaran ganti rugi. E. Pencabutan izin tertentu. F. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus pasal 67 dan pasal 100. Pidana mati selalu diancam secara alternatif, dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam hal pasal 70 ayat 1. A. Terdakwa adalah anak. B. Terdakwa berusia di atas 75 tahun. C. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. D. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar. E. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. F. Terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar. G. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. H. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. I. Tindakan pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi. Z. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain. K. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. L. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. M. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. N. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga dan atau O. Tindak pidana terjadi karena kealpaan. Penjatuhan pidana penjara dapat diubah menjadi alternatif pidana penjara. Pidana kerja sosial pasal 85. Jika terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Setelah memperhatikan jumlah hal, pidana pengawasan pasal 75 sampai 77. Jika terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang tujuan dan pertimbangan dalam pemidanaan. Lama pidana pengawasan maksimal sama dengan pidana penjara yang diancam yang tidak lebih dari 3 tahun. Denda pasal 79. Kategori 1 besaran maksimal 1 juta. Kategori 2 besaran maksimal 10 juta. Kategori 3 besaran maksimal 50 juta. Kategori 4 besaran maksimal 200 juta. Kategori 5 besaran maksimal 500 juta. Kategori 6 besaran maksimal 2 miliar. Kategori 7 besaran maksimal 5M. Kategori 8 besaran maksimal 50M. Pedoman penjatuhan pidana denda pasal 80 sampai 83. Wajib mempertimbangkan kemampuan penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Dapat dibayar dengan cara mengangsur. Wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan. Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak terbayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup, tidak mungkin diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, asalkan denda tersebut tidak melebihi denda kategori 2. Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun pasal 100 dapat dijatuhkan jika A. Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. B. Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. C.
ada alasan yang meringankan, harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan kepres setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pidana tambahan, pencabutan hak tertentu, pasal 86. A. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. B. Hak menjadi anggota TNI atau Polri. C. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. D. Hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. E. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau mengampu atas anaknya sendiri. F. Hak menjalankan profesi tertentu. Dan atau G. Hak memperoleh pembebasan bersyarat. Tindakan pasal 103. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, yaitu A. Konseling, B. Rehabilitasi, C. Pelatihan kerja, D. Perawatan di lembaga atau E. Perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental dan intelektual, diantaranya A. Rehabilitasi, B. Penyerahan kepada seseorang, C. Perawatan di lembaga, D. Penyerahan kepada pemerintah dan atau E. Perawatan di rumah sakit jiwa. Pidana dan tindak bagi korporasi. Pidana pasal 118 sampai 122. Pidana pokok atau denda, pidana tambahan. Tindakan pasal 121, 23 sampai 124. A. Pengambilan korporasi, B. Pembiayaan pelatihan kerja, C. Penempatan di bawah pengawasan dan atau D. Penempatan korporasi di bawah pengampuan. Pidana tambahan bagi korporasi pasal 120. A. Pembayaran ganti rugi, B. Perbaikan akibat tindak pidana, C. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, D. Pemenuhan kewajiban adat, E. Pembiayaan pelatihan kerja, F. Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, G. Pengumuman putusan pengadilan, H. Pencabutan izin tertentu, I. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, J. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, K. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, dan L. Pembubaran korporasi. Sekian review pertemuan kelima yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.